Selamat siang sahabat cantik sehat. Ketemu lagi nih sama aku Anita Nawang Asih. Di sini kita masih sama Dr. Novi Oktaviana. Halo, Dok. Halo. Ya, Dr. Oktaviana ini dokter spesialis kulit, kelamin dan estetika. Kali ini kita kan masih hawa-hawa tahun baru ya. Kita pasti punya resolusi 2024. Iya. Salah satunya itu ngomongin soal kecantikan ya, Dok ya. Ngomongin soal kulit sehat dan kulit yang berseri ya, Dok ya. Berseri, sehat, cantik. Benar banget. Benar banget. Nah, Dok, kemarin kita kan udah bahas soal paparan sinar matahari dan juga ngomongin soal milia nih, Dok. Terus kita juga sempat singgung soal retinol. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut soal retinol nih, Dok. Oh iya, ya bahan yang lagi nge-hype banget. Iya, ya. nge-hype banget, banyak banget yang masih ngomongin soal si retinol ini. Si retinol. Iya, benar banget. Karena kan yang kita tahu nih, retinol ini kan bisa merangsang pertumbuhan sel-sel kulit baru. Terus bisa juga meredakan jerawat ya, Dok ya. Nah, cuman kalau kita cuma tahu manfaatnya sedangkan kita nggak tahu ini retinol itu apa sih sebenarnya, benar-benar bagus atau enggak, atau emang ada kandungan lain yang bisa merangsang sel-sel kulit baru selain si retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih, Dok, sebenarnya retinol itu? Jadi yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu ya, Mbak Nawang. Jadi saya juga pengen ini sih explore bagaimana sih bahan-bahan yang sekarang banyak banget viral di dunia perskincarean atau dunia estetik gitu ya. Salah satunya adalah retinol. Ini maaf ya suara saya agak serak. Lagi musim sakit ya, Dok ya. Tapi saya kalau capek bukan sakit. Dia kalau capek kayak gitu ya. Tapi kayaknya nggak capek deh. Capek badannya aja ya. Pikirnya nggak capek. Jadi kembali lagi retinol ya. Retinol itu adalah salah satu senyawa dari vitamin A. Jadi senyawa vitamin A yang berfungsi sebagai chemical exfoliasi. Jadi pengangkatan kulit mati. Jadi kenapa kok banyak sekali sekarang dimunculkan nama retinol. Sebenarnya retinol dari dulu sudah ada dari dulu, tetapi mungkin gaya bahasa atau gaya marketing ataupun gaya produk yang memang lebih dipositioningkan ke si retinol ini gitu. Manfaatnya banyak sekali memang. Berarti emang karena marketing akhir-akhir ini yang emang pinter banget ya, Dok ya. Jadi si kandungan retinol ini jadi terangkat lagi gitu ya, Dok ya. Padahal setiap saya ada pasien pasti ada retinolnya sebenarnya, walaupun itu dengan kombinasi. Karena kan kalau retinol itu banyak sekali variannya gitu. Jadi retinol itu adalah senyawa vitamin A yang tidak hanya retinol aslinya. Ada yang namanya retinol retinaldehid, ada yang namanya retinol adapalen. Itu yang turunannya banyak sekali. Dan si retinol ini salah satunya turunan vitamin A yang boleh dikonsumsi tanpa resep. Berarti kalau kita pakai retinol dari produk-produk skincare juga sebenarnya aman-aman aja ya, Dok ya? Itu yang namanya retinol. Ada juga yang harus dengan resep. Namanya retinoid atau tazaroten, itu harus dengan resep dokter karena efeknya lebih nendang lah, lebih mulus, lebih cerah, lebih macam-macam lah. Lebih cepet ya, Dok ya? Iya, tapi efek sampingnya kalau tidak diawasi, makanya perlu yang namanya pengawasan atau resep dokter gitu. Jadi ada dua macam nih retinol yang boleh diedarkan tanpa resep, tetapi yang satunya lagi yang efek potensinya lebih tinggi, efek sampingnya juga lebih banyak, lebih nendang, itu juga harus itu yang kuat ya, itu pakai resep gitu. Jadi ada variannya retinol itu. Nah, kalau ngomongin si retinol yang sering beredar di pasaran ya, Dok ya, itu kan manfaatnya yang sering kita tahu tuh untuk jerawat, kulit mati. Nah, cuman selain itu tuh sebenarnya ada manfaat apa lagi sih, Dok, yang mungkin belum banyak orang tahu gitu soal retinol? Ya, kembali lagi tadi ya, ada turunan retinol yang ringan dan retinol yang vitamin A, bukan retinol ya. Retinol itu termasuk yang dengan tanpa resep. Yang retinoid itu yang harus dengan resep. Nah, si retinol ini yang tanpa resep, yang namanya retinol adapalen ya, ada juga senyawa-senyawa yang lain yang ringan, itu bisa untuk mengurangi tipe jerawat yang ringan dan jerawat yang sedang. Kalau jerawat berat nggak bisa.
kalau retinol harus dengan yang tadi tinggi tadi retinoid. Nah, ada juga retinol ini bisa untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. Misalnya nih, Kak Nawang umurnya berapa? 22 dok. 22, kalau umur 22 karena retinol itu untuk mengeksfoliasi, untuk mengangkat kulit mati. Kalau kita nggak mengangkat kulit mati kan pori-porinya terisi kotoran, terus kena matahari, kan jadinya tanda-tanda penuaan muncul walaupun usianya 20-an. Jadi nanti akan kalau nggak kita regenerasi kulit dengan menggunakan eksfoliasi yang benar, nanti akan menyebabkan keriput, penuaan dini, dan macam-macam. Jadi retinol ini bisa mengangkat kulit mati dan juga efeknya akhirnya mengurangi kerutan-kerutan halus, dan juga yang paling nendang itu bisa merangsang timbulnya kolagen. Gitu. Berarti orang-orang yang mungkin kena penuaan dini juga karena nggak bisa merawat kulitnya sendiri Kulit, ya, Dok, ya itu tadi kembali lagi ke yang podcast kemarin ya, 4 makanan kulit nggak dipakai ya. Jadi salah satunya retinol itu makanan kulit yang keempat yang kemarin tuh. Jadi sobat cantik nanti bisa lihat rekaman di Lingkar TV ya, di mana di situ ada 4 makanan kulit. Yang terakhir itu adalah regenerasi yang diperankan oleh salah satunya adalah retinol atau retinoid ini gitu. Nah berarti kalau tadi kan kita udah ngomongin manfaatnya dok, berarti kan otomatis untuk bisa merasakan si manfaatnya itu kita harus tahu nih takaran-takaran yang pas untuk kulit itu seperti apa. Nah untuk retinol sendiri yang biasa beredar di pasaran itu bagusnya di kulit itu takarannya seberapa sih dok? Kalau retinol kita kembali lagi, kalau kita pakai retinol nggak boleh asal pakai. Karena retinol ini adalah walaupun dijual bebas bisa, tapi kadang sering ada efek samping. Efek samping retinol salah satunya adalah membuat kulit jadi iritasi, kemudian terjadi breakout ya. Kemudian seringnya itu kalau tidak segera diobati atau tidak segera dinetralkan, kulit akan menjadi jerawat parah ataupun infeksi seperti itu. Nah, kalau untuk retinol, ini kan tahapnya retinol itu kan yang dijual bebas tuh ringan ya. Kalau ringan itu penggunaannya paling seperti satu biji kacang polong lah, kecil gitu. Mulai itu dulu dan itu dipakai di malam hari aja, jangan di pagi hari. Karena retinol adalah agen eksfoliasi. Dia mengangkat kulit mati, mengelupaskan kulit mati. Kalau dipakai pagi hari kena matahari, retinol jadinya ya bukan ini ya, rusak gitu dengan matahari. Jadi retinol itu kan vitamin A. Jadi pakainya malam hari aja, lebih meresap ke kulit. Tapi jangan lupa sebelum digunakan retinol kita juga harus ada nih tahapan-tahapan. Harus double cleansing dulu, kemudian kita kasih nutrisi dulu atau moisturizer, barulah kita pakai itu retinol gitu. Jadi retinol bisa dipakai adaptasi kulit dulu. Mungkin saya biasanya ngasih ke pasien tahapan retinol 3-2-1. Gimana tuh dok? 3-2-1 itu 1 minggu bisa selangnya 3 hari baru 1 kali. Jadi 3 hari sekali. Minggu kedua 2 hari sekali. Minggu ketiga kalau nggak ada keluhan 1 hari sekali. Bertingkat ya dok? Bertingkat. Stepnya ada ya dok ya? Jadi satu minggu pertama itu 3. Jadi 3 hari 3 hari sekali. Kemudian minggu kedua itu 2 hari sekali. Minggu ketiga kalau tidak ada iritasi, nggak ada kemerahan, nggak ada efek samping yang saya sebutkan tadi, bisa digunakan 1 hari sekali. Dan malam hari dengan dosis takaran itu tadi kayak 1 biji kacang polong itu langsung dioleskan tipis merata gitu, merata. Oke, berarti ini tadi kan udah ngomongin si retinol ini takarannya seberapa. Nah, habis ini nih dok, kita akan bahas lebih lanjut lagi soal si chemical exfoliate ini ya dok ya. Siap. Tentu aja setelah pariwara setelah ini masih sama Dr. Nafi Oktaviana. Ya. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam,
dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Halo sahabat cantik sehat, masih sama kita ada Dr. Nafi Oktaviana. Yep. Kita tadi kan udah bahas soal retinol itu apa, terus juga manfaatnya apa, terus kita juga udah sempat bahas soal pemakaian retinol juga ya dok ya. Nah ngomongin pemakaian retinol nih dok, sebenarnya tuh untuk muka sendiri, kita nyambung dari tadi ya, itu untuk persenannya tuh berapa sih dok yang bagus, yang sebenarnya di kandungan-kandungan skincare tuh bagus untuk kulit itu berapa persen? Jadi kalau itu tergantung lagi kan, setiap skincare disesuaikan dengan dosis skincare itu disesuaikan dengan satu kebutuhan pasien dan juga jenis kulitnya. Jadi kalau misalnya jenis kulitnya sensitif kan nggak mungkin kita kasih retinol yang dosisnya tinggi. Di mana dosis retinol itu kan ada 0,01, 0,25, ada 0,1 itu retinol ya. Kalau retinoid kan ada 0,025, ada 0,05, ada 0,1. Semakin tinggi dosisnya, semakin untuk kulit yang tidak sensitif. Jadi kalau kulitnya merah atau apa-apa dikit kena dikit aja gatel merah ya, kita itu tadi dengan metode 321 dulu, perkenalan retinol dulu dengan dosis yang paling rendah. Kalau yang saya sarankan sih untuk kulit yang normal ke arah berminyak, yang ke arah berminyak itu kulitnya normal-normal aja, itu bisa dimulai ke 0,1 dulu nggak apa-apa, 0,1 bisa. Tetapi kalau yang sensitif sekali itu 0,01. Berarti harus disesuaikan lagi harus juga disesuaikan, sama... tapi baiknya sih memang dari awal 0,025 dulu, barulah naik lagi walaupun itu kulitnya berminyak ataupun kulitnya normal. Apalagi kulit yang cenderung breakout, sensitif, merah, ya pokoknya kulit kering lah gitu. Berarti untuk kulit sensitif, kulit gampang breakout itu sebenarnya juga boleh-boleh aja ya dok ya pakai retinol, cuman untuk dosisnya dan metodenya ada layering gitu. Nah ngomongin layering nih dok, kan sekarang ini banyak banget yang sering layer skincare segala macam. Itu sebenarnya kalau retinol sendiri itu nggak boleh di layering sama produk yang apa sih dok, yang seperti apa?
Jadi kayak tadi misalnya kayak Mbak Nawang tadi bilang, gimana kalau untuk kulit yang kering ya, itu memang metodenya metode layering. Layering itu kalau prinsip saya ke pasien itu kita metodenya metode sandwich. Sandwich itu layering retinol itu kayak sandwich, jadi bawahnya dikasih moisturizer, tengahnya retinol, atasnya lagi moisturizer. Itu untuk kulit-kulit yang sensitif tadi atau kering. Jadi layeringnya moisturizer atau pelembab ya, skin barrier, nutrisi untuk skin barrier, baru retinol atau retinoid, barulah setelah itu pelembab lagi. Nah itu yang diperbolehkan untuk kulit yang mulai mencoba retinol. Tapi hati-hati untuk jenis kulit untuk perpaduan. Kalau sekarang kan seringnya kan anak-anak hit itu kan sekarang beli skincare yang viral gitu kan. Di beauty case gitu kan biasanya banyak banget. Ada vitamin C, ada hyaluronic acid, ada AHA, ada BHA ya kan. Ada juga retinol campur vitamin C macam-macam. Nah yang nggak boleh itu vitamin C, yang nggak boleh karena dia bersifat asam juga ya. Jadi retinol nggak boleh dicampur dengan vitamin C. Tuh, kemudian yang kedua, retinol nggak boleh dicampur dengan agen eksfoliasi. Karena retinol adalah bahan untuk eksfoliasi. Contohnya itu alpha hidroksiaksid atau AHA ya, beta hidroksiaksid atau BHA dan agen eksfoliasi yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya itu nggak boleh itu adalah benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide itu untuk obat jerawat yang meradang itu nggak boleh, jadi nggak boleh dicampur. Berarti emang harus tahu nih kandungan skincare-nya apa dan yang nggak boleh di layering apa aja ya dok ya? Iya gitu, jadi nggak boleh macam-macam bahan dimasukin semua, ternyata efek sampingnya luar biasa, bisa breakout, purging, jerawat, beruntusan, alergi, gatal-gatal dan sensitif, akhirnya merusak skin barrier kulit. Dimana kalau skin barrier kulit rusak, ya udah deh, tentara kita untuk melindungi kulit dari berbagai macam penyakit ya, kayak virus, parasit, udara, alergi dan lain-lain itu nggak bisa. Jadi barrier kulit harus terjaga walaupun kita pakai eksfoliasi. Justru malah bikin merusak kulit ya dok ya? Justru merusak kulit kalau kita nggak pakai dosis yang tepat gitu. Nah itu tuh harus didengerin sama kalian semua karena kadang emang anak sekarang tuh banyak banget yang anak-anak muda tuh sering ke praktek saya, Mbak Nawang. Dok, saya habis pakai ini, habis itu saya campur dengan ini, saya campur ini. Ya terus kenapa nggak sekalian nyampur jadi ini ya, capcay apa gitu campur ya. Jadi kayak karena ada nge-hype banget jadi ada skincare viral nih, mau coba. Nah, wajah kita kan bukan untuk coba-coba, wajah kita tuh investasi. Gimana wajah kita mau dipakai buat coba-coba kan gitu. Jadi kulit kita jadi rusak deh skin barrier. Harus lebih aware ya dok ya? Yep, gitu. Jangan asal comot skincare ya dok? Ya, itu yang sekarang terjadi, comot-comot. Nah, selain asal comot-comot nih, kadang tuh anak sekarang juga kalau nyimpan skincare, terutama retinol kan sembarangan nih dok. Sebenarnya cara-cara atau tips untuk menyimpan si retinol sendiri biar kandungannya nggak rusak gimana sih? Nah, retinol itu kan kalau saya racik, saya kan juga peracik produk juga kan. Jadi banyak sekali brand masuk ke tempat saya, minta ke Dokter Novi, saya bikinin saya bikinin produk dong yang namanya retinol gitu kan. Nah, retinol itu kan kandungan vitamin A. Jadi mereka kadang, dok saya pengen dong brand saya namanya packaging ini, saya pengen ini isinya retinol. Jadi kadang itu si brand owner itu yang kepengen saya formulasiin, itu mesti kepinginnya packaging yang lucu gitu kan. Ternyata kita kembali lagi produk itu isinya apa. Misalnya vitamin C, vitamin A atau retinol ini, dia rusak karena matahari. Jadi kita nggak boleh itu produk dengan packaging yang bening, harus packaging yang gelap karena kalau kena matahari dia rusak. Jadi efeknya nggak ada. Kalau udah kena matahari rusak deh retinol. Makanya retinol nggak boleh dipakai pagi hari. Karena gitu. kena sinar matahari. Karena kena sinar matahari, jadi kena sinar matahari jadi rusak. Nah, kalau untuk tempat penyimpanannya lebih baik ditempatkan ke yang sejuk lah. Kalau nggak di kulkas,
Kalau nggak punya kulkas, taruh aja di tempat yang sejuk gitu. Jangan kena sinar matahari langsung gitu. Jadi penyimpanannya juga harus benar. Nanti akan mempengaruhi efektivitas dari retinol itu sendiri. Kalau kena matahari berarti cuma jadi cairan biasa ya, Dok? Iya, jadi air biasa. Sia-sia ya, Dok ya? Sia-sia, belinya mahal-mahal lagi kan. Mau kulitnya glowing nggak jadi? Nggak jadi glowing ya. Jadi habis duitnya deh. Gitu. Nah, tadi kan kita juga sempat bahas soal breakout nih karena si retinol dan pemakaiannya yang kurang pas nih, kurang cocok sama kulit kita. Terus kalau udah terlanjur nih pakai retinol dan kulitnya jadi breakout itu nanti solusinya gimana, Dok? Ya, satu-satunya jalan bukannya gimana ya, lepaskan retinol dulu ya. Kalau misalnya itu kan biasanya kan breakout itu banyak ya, ada yang breakout, ada yang purging ya. Nah, kalau breakout sama purging terjadi, apa yang dilakukan? Lepaskan produk yang menjadi penyebab pertama. Jadi lepas retinol dulu, kita fokus ke perbaikan skin barrier, yaitu penggunaan moisturizer. Penggunaan moisturizer sehari bisa 3 kali. Dan penggunaan moisturizer dipakai setelah mandi. Setelah mandi pagi, kita pakai moisturizer. Yang moisturizer kan juga banyak. Nanti kita akan bahas terkait moisturizer ini ya. Seru ya, Dok ya, kayaknya ya, ya, moisturizer. Jadi kita pakai moisturizer, di mana moisturizer ini akan menutup keretakan kulit yang diakibatkan karena itu tadi dosis yang tidak tepat dari retinol itu. Karena kan retinol tadi kan ngangkatin tuh kulit mati, keangkat semua kan. Ternyata kulitnya nggak kuat nih. Biasa makan ketela, kita kasih makan hamburger nih. Jadi kulitnya jadi ini apaan sih? Jadi dia marah nih. Kalau kulit kita sudah marah, otomatis karena dia skin barriernya rusak. Jadi kayak tatanan batu bata itu semennya sudah retak. Nah, gimana cara ngisi keretakan itu? Ya kita pakai moisturizer karena yang mengisi sebagai semen itu adalah moisturizer. Nah, moisturizer bisa dipakai sesering mungkin. Kemudian yang kedua dipakai anti iritasi. Kalau misalnya nggak bisa ke dokter, ya saran saya sih harus ke dokter kulit ya. Karena kalau ke dokter kulit kita bisa ngecek ini jenis kulitnya apa. Kan pada saat kita lagi iritasi nggak bisa ngecek kulit sendiri. Ini kulit saya ini kering apa berminyak, apa sensitif, apa normal, kan nggak bisa. Nah, pada saat di dokter kulit kita akan ngecek, oh ini tipe kulit yang sensitif, ini tipe kulit yang berminyak. Jadi kita akan sesuaikan dari barrier skinnya. Baru setelah itu kita penentuan basic skincare-nya yang kedua. Jadi walaupun breakout ataupun purging ataupun sensitif, tetap skincare tetap pakai. Wajib. Baik itu double cleansing, baik itu perlindungan, itu tetap dipakai karena itu adalah makanan kulit tiap hari. Kita boleh sakit, misalnya liver kita sakit, tapi kan lambung kita tetap harus makan, ya kan? Tetap harus tetap masuk sama kayak kulit. Pada saat kulit kita breakout atau purging lagi sakit, tapi kan tatanan kulit harus tetap dijaga, harus tetap pori-pori harus tetap bersih, nggak boleh ada kotoran, tetap ada yang namanya double cleansing. Nah, penentuan double cleansing, sunscreen atau perlindungan dan nutrisi itu harus disesuaikan dengan jenis kulit. Jadi mengapa harus ke dokter kulit? Karena akan menentukan bagusnya itu produk ini cocok nggak. Contoh aja kalau lagi breakout, produk yang mengandung salicylic acid atau mengandung SLS atau apa, kita kan nggak boleh, malah tambah breakout lagi. Makanya dari barrier kulit tetap dijaga. Dan yang ketiga biasanya kalau lagi breakout gitu, minum air putihnya yang banyak, buahnya dibanyakin, sama sayurnya. Karena ini adalah diet ini dia akan menambah imunitas di badan, otomatis ke kulit juga. Ngaruh banget ke kulit. Ngaruh banget. Dan juga terakhir mungkin kita dokter kalau itu tidak sembuh-sembuh selama 3-7 hari, ya barulah kita kasih anti iritasi. Jalan satu-satunya sama obat minum. Ya, insya Allah itu akan mereda gitu. Oke, nah kita kan tadi udah ngomongin soal retinol itu apa, manfaatnya seperti apa, terus tips-tipsnya buat menyimpan, sampai kita bahas juga pemecahan masalah kalau misalnya retinol itu menyebabkan efek samping dari si retinol. Nah, habis ini nih Dok, aku punya beberapa pertanyaan, mitos dan fakta. Nanti dokter bisa jawab. Ya mungkin di teman-teman di rumah juga
penasaran nih sama mitos fakta, apakah ini mitos atau fakta? Karena kita nggak pernah tahu kebenarannya ya dok ya. Iya. Akan kita bahas setelah ini. Oke. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Halo sahabat cantik, sehat masih di sini sama Dokter Novi. Ya. Nah, di sini kita akan bahas mitos atau fakta nih, Dok. Yang pertama, mitos atau fakta, retinol bisa bikin kulit jadi tipis. Mitos bisa, fakta bisa. Kenapa tuh kok gitu, Dok? Mitos kalau penggunaannya nggak sesuai dosis. Jadi penggunaannya tidak sesuai dosis itu dipakai langsung 0,1 tadi. Aura-auran ya, Dok? Terus aura-auran pengennya putih ya. Sekarang kan kepengennya wajahnya putih gitu kan. Glowing, udah ngeletek-ngeletek nggak apa-apa, kulitnya mengelupas nggak apa-apa. Yang penting kulitku putih. Itu yang bikin kulitnya rusak. Makanya saya bilang bisa bikin kulit tipis. Iya, kenapa? Kulit tipis jadinya rusak. Nah itu tadi ya, itu benar.
mitos ya kalau itu. Tapi kalau faktanya sebenarnya kalau disesuaikan dengan dosis dan disesuaikan dengan jenis kulit dan keluhan pasien atau keluhan pengguna, insya Allah enggak. Karena apa? Metodenya tadi pakai layering ya kan, metodenya pakai penggunaannya 321 ya kan, jadi nggak membuat kulit jadi tipis. Jadi malah justru regenerasinya bagus. Regenerasi kulit itu turnover epidermal. Jadi pergantian kulit setiap 1 bulan atau 28 hari lah ya. Jadi kita kalau nggak diangkat kulit matinya ya jadinya kusem, bedaknya nggak bisa nempel ya kan. Nah, kenapa butuh si retinol itu? Retinol itu ngangkatin kulit mati. Kulit mati yang harusnya turnover epidermal itu nanti sudah di atas, stratum atas ya epidermal, itu harus diangkat. Nah, si retinol inilah salah satunya agen eksfoliasi yang baik untuk kulit gitu. Jadi tidak bikin kulit tipis asal pemakaiannya benar. Ada yang perlu digarisbawahi ya dok ya? Ada, jadi metodenya dan juga cara pemakaiannya serta tergantung dari jenis keluhan dan juga jenis kulit pasien gitu. Oke, yang kedua nih, mitos atau fakta, retinol tidak boleh dipakai saat pagi hari? Ya itu tadi bisa fakta bisa retinol ya. Kalau pagi hari nggak boleh, berarti itu kena matahari ya dok? Kena matahari, jadi retinol tidak boleh dipakai pada saat siang. Boleh-boleh aja sih, tidak asal kulitnya kalau orang bilang kulit badak ya. Tebel. Jadi tebel, jadi habis dipakai pembersih. Dok saya tuh seneng pakai retinol, sebelum pakai sunscreen saya pakai. Boleh, nggak masalah, tapi rusak. Vitamin A itu rusak dengan matahari. Jadi ngapain dipakai, hanya sebagai pelembapan aja gitu. Nggak ada manfaatnya ya dok ya? Manfaatnya berkurang. Jadi lebih baik dipakai pada saat malam hari di mana kulit kita sudah bersih ya, sudah mau tidur, kondisi kulit lagi tidur, kondisi kulit lagi istirahat, sel-selnya juga lagi regenerasinya bagus, metabolismenya bagus. Nah, retinol inilah kerjanya gitu. Oke, terus yang ketiga nih dok, mitos atau fakta, retinol sangat bagus buat hapus kerutan? Bukan menghapus, tapi mengurangi. Mencegah ya. Kalau hapus sih kerutan nggak bisa dihapus karena itu tanda-tanda fisiologis manusia ya. Jadi kalau kita menambah usia ya, seperti saya nambah usia, mesti kerutan tambah. Apalagi di atas usia 40, kerutan daerah kening ya, sini ya, di sini juga. Kerutan kan ada banyak, ada 2 tuh, kerutan statis sama kerutan dinamis. Kerutan statis itu kalau kita nggak berekspresi, dia udah berkerut. Nah, kerutan dinamis kalau kita lagi berekspresi itu baru berkerut. Nah, yang bisa dilakukan retinol itu kita akan biar kerutan dinamis tidak jadi statis. Biar apa? Mencegah penuaan dini juga. Iya, ya, jadi rekukan-rekukan tapi kita tidak bisa namanya menghilangkan kerutan. Itu sudah sunatullah ya, kalau itu nggak boleh merubah ciptaan lah ya. Kita mau ngapa-ngapain wajah kalau memang itu udah merubah ciptaan, bagi saya nggak boleh. Bagi saya loh ya. Jadi tidak bagus. Tidak, ya begitu tidak bagus karena sesuai aja. Kalau usianya segini memang kerutannya ada, tetapi kita bisa melakukan dari sedini mungkin biar pada saat usia 40 tidak seperti usia 50 ya kan. Biar pada saat saya usia 30 saya harus memakainya sekarang. Sama kayak kita makan kita menentukan kondisi kesehatan kita 5 tahun ke depan sama. Kita menggunakan retinol ini menentukan kulit kita akan dibantu untuk mengurangi kerutan pada saat kita nanti ada kerutan itu tadi dinamis ke statis. Iya, makanya kalau kayak gini kok nggak ada kerutannya, berarti dia dari dulu memang melakukan 4 makanan kulit. Itu wajib banget berarti. Wajib. Jadi sekarang kita bahas kan itu. Iya, dari kemarin ya dok gitu ya. Kan. Kenapa kok kita nggak usah lah kita mau filler segala, mau tanam benang ataupun botok. Kalau saat ini kita sudah bisa mencegah gitu loh. Kalau untuk yang botok, filler, tanam benang yang sering saya kerjakan itu bagi yang memang merasa oh saya kok kerutan saya banyak, oh berarti dari mudanya memang belum pernah perawatan gitu. Jadi
oh kok saya kepinginnya kok botok saya ini wajah saya kok kenceng, saya mau botok, boleh, nggak masalah. Tapi untuk kaum muda-muda sekarang ada produk-produk yang lagi nge-hype yang bagus, penemuan-penemuan terbaru, kenapa nggak dipakai untuk mencegah nantinya biar nggak kesakit tuh, disuntik-suntik kan sakit ya. Iya, benar banget. Jadi kalau memang dari sekarang kita bisa mencegah, kenapa usia 40 kita harus lakukan tindakan yang ada efek sampingnya kan gitu. Benar banget, bisa mengurangi pengeluaran juga ya dok ya. Nah itu jutaan itu soalnya. Tapi nggak apa-apa, nanti jadi pasien saya. Ya nggak boleh gitu ya kayak gitu. Tapi itu sekilas untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda sekarang, dok saya mau minta botok, saya mau minta apa? Jangan dulu deh, karena apa? Ada produk-produk yang bisa mengurangi atau mencegah terjadinya kerutan yang nantinya akan terjadi pada usianya gitu. Berarti ada manfaatnya juga sih, kita sering banget lihat live-live di aplikasi ya dok ya. Iya, jadi kita belajar dari situ. Jadi belajar karena ilmu itu banyak dan kita wajib untuk mempelajarinya gitu. Jadi kalau kita asal-asalan, wah aku ikut-ikutan tapi kita nggak lihat jurnalnya, kita nggak lihat ada ilmunya, ya kita jadi generasi follower, bukan pencipta tapi pengikut gitu. Bukan apa namanya, bukan minta warisan tapi pewaris. Aduh. Jadi kan nggak boleh gitu kan. Ya makanya kita ciptakan kulit kita dari sekarang, apalagi yang teman-teman yang masih muda ya, jangan sampai usia 40 mau dioperasi plastik biar kenceng, nggak usah. Dari sekarang dicegah dengan 4 makanan kulit tadi ya. 4 makanan kulit wajib ya dok ya. Wajib gitu. Jadi skincarean boleh. Boleh banget. Jadi kita emang harus lebih tahu dan mendalami kandungan dari setiap skincare juga ya dok ya. Yep. Ya, jadi ini dok, kita dari tadi udah bahas soal retinol, manfaatnya, ciri-ciri yang nggak boleh dipakai, tips-tipsnya juga. Terus kita juga udah bahas beberapa mitos dan fakta. Mungkin lain kali kita bisa lebih bahas soal moisturizer ya dok ya nanti. Nanti moisturizer banyak banget tuh yang dipelajari, karena moisturizer ada 3 macam yang boleh dipakai, yang dipakai pada saat apa. Dan bagi saya moisturizer adalah dewanya saya selain obat yang namanya corticosteroid. Tuh, jadi kita nanti akan ada pembahasan yang lebih menarik ya dok ya. Gitu. Jadi kita tunggu ya untuk pembahasan selanjutnya soal moisturizer mungkin ya dok ya. Iya, kita tunggu ya di scan berikutnya, gitu ya Mbak Nawang. Betul banget. Nah, kita tadi udah bahas soal retinol banyak banget sama Dr. Novi Oktaviana, dokter spesialis kulit, kelamin dan estetika. Nanti kita akan bahas lagi lebih banyak lagi yang menarik buat kalian tentunya. Kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh banget ya dok ya. Boleh, nanti saya bisa. Praktek di Pati kok. Jadi di Samarembang. Di Pati sama Rembang, ada di Rumah Sakit Suwondo, RSUD Suwondo, Rumah Sakit Fastabik Sehat, dan juga di Alzena Skincare. Nah, bisa banget yang mau konsultasi bisa langsung ke Dr. Novi Oktaviana. Iya. Untuk itu, karena kita juga udah menemani kalian lumayan lama juga di sini, kita akan ketemu lagi di next episode. Aku Anita Nawang Asih mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!